Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farahma, biasa dipanggil Wafa. NIM 2404022624. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mereview salah satu aplikasi untuk mencari sebuah hadis. Nah, di sini itu saya akan memakai aplikasi yang bernama Hadis Bukhari. Langsung saja saya akan mereview salah satu aplikasi tersebut. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Hadis Bukhari. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi ini. Aplikasi ini itu dibuat oleh pengembang Muslim independen yang bertujuan menyediakan koleksi hadis Sahih Bukhari dalam format digital yang mudah, praktis, dan ramah pengguna. Nah, semua hadis dalam aplikasi sudah diatur berdasarkan kitab, bab, dan nomor hadis. Sama seperti yang ada di versi buku cetak. Jadi, pengguna bisa lebih mudah mencari hadis sesuai urutan aslinya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur di aplikasi Hadis Bukhari. Langsung saja di sini saya akan mereview salah satu aplikasi untuk mencari hadis, yaitu aplikasi Hadis Bukhari. Langsung saja kita membuka aplikasi tersebut. Nah, di sini itu ada fitur-fitur yang membantu kita untuk mencari hadis. Yang pertama yaitu ada fitur pencarian atau search. Nah, di sini itu kita bisa mencari hadis dengan mengetik kata kunci atau nomor hadis. Misalnya ya, kita ingin mencari niat. Nah, nanti akan muncul beberapa tema tentang niat. Langsung saja yang kedua yaitu tampilan teks Arab dan terjemah. Tadi kan carinya niat ya, sekarang iman. Nah, dalam aplikasi ini itu ada tampilan teks Arab dan terjemah. Fitur ini menjelaskan hadis dalam dua versi. Yang pertama yaitu ini dalam versi bahasa Arab atau hadisnya itu. Yang kedua yaitu terjemahan. Selanjutnya yaitu navigasi berdasarkan kitab dan bab. Nah, aplikasi Hadis Bukhari disusun mengikuti struktur asli dari kitab Sahih Bukhari, yaitu berdasarkan kitab atau judul utama dan bab subtema. Seperti ini. Ini seperti permulaan wahyu, ilmu, wudhu, mandi, dan sebagainya, ini disebut judul utama. Setelah kita membuka salah satu judul utama tersebut, kita akan menemui bab atau subtemanya seperti ini. Nah, dan di sini itu juga ada nomor hadisnya ya. Nah, seperti hadis 285, 286 dan sebagainya. Dalam proses takhrij, struktur ini itu memudahkan pelacakan sumber dan memastikan posisi hadis dalam kitab aslinya, sehingga data yang diperoleh lebih dapat dipercaya gitu. Yang selanjutnya yaitu ada fitur salin, bagikan, dan simpan atau copy and share. Seperti di sini itu ada bagikan ya, di sini ini. Selanjutnya yaitu ada fitur tandai atau favorit. Nah, di sini ada gambaran hati untuk menandai hadis-hadis penting yang ingin diteliti lebih lanjut seperti ini. Kan gak ada kan? Contoh hadis haid nih ya. Tentang haid. Kita bagaimana permulaan junub. Nah, kita ingin menandai hadis, jadi langsung saja. Nah, ini nanti akan muncul di sini. Ini gitu. Yang selanjutnya yaitu mode tanpa koneksi. Nah, salah satu unggulan lain dari aplikasi ini itu mode tanpa koneksi. Jadi, kalau kalian sedang di hutan atau sedang di manapun yang tidak ada koneksi, aplikasi ini itu
bisa dipakai. Jadi mode ini tuh sangat bermanfaat bagi pelajar dan peneliti gitu yang sedang melakukan perjalanan atau tinggal di daerah yang sangat tidak menjangkau internet. Yang selanjutnya yaitu ada mode malam. Di sini ada mode malam. Fitur ini itu untuk menjaga mata kita agar tetap nyaman saat mencari sesuatu hadis gitu. Nah, langkah-langkah mencari hadis yaitu berikutnya ini ya. Berikutnya itu membuka aplikasi. Tadi kan udah ya, langsung mengenali tampilan awal. Nah, selanjutnya setelah membuka aplikasi, kita mencari hadis atau men-search di pencarian itu. Contoh hadis tentang iman. Nah, di sini kan ada ya. Setelah kita mengetik kata kunci di kolom pencarian, kita memilih tema seperti tadi kata kitab iman. Ini udah. Habis itu kita memilih hadis mana yang kita ingin cari gitu. Hadis mana yang kita incar gitu kan ya. Setelah itu contoh perkara iman. Nah, setelah ada tampilan tersebut, maka kita bisa membacanya dan mentakhrij atau sesuatu yang ingin kalian cari, ingin membaca, menghafal dan sebagainya. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa sih? Kelebihannya itu pencarian cepat dan responsif, serta saat pertama kali membuka aplikasi Bukhari Muslim, tidak ada pendaftaran login saat mendownload. Jadi saat membuka aplikasinya itu tidak ada perizinan untuk mikrofon dan sebagainya. Terus aplikasi ini itu cocok untuk orang yang ingin mentakhrij hadis namun tidak bisa berbahasa Arab. Nah, di sini kan ada terjemahannya ya. Langsung memiliki kemampuan untuk mengakses seluruh hadis tanpa perlu koneksi internet. Dan desain aplikasi ini sangat nyaman untuk dilihat karena warnanya tidak monoton. Terus kekurangan aplikasi ini itu dalam aplikasi ini tersebut juga memiliki keterbatasan karena sangat wajar sih. Karena itu aplikasi tersebut dirilis pada tahun 2023. Kelemahannya itu dari segi tampilannya ya. Aplikasi ini cenderung menggunakan desain visual, jadi terlihat kurang menarik dan terasa kosong seperti ini ya. Terus tidak dapat melakukan takhrij pada teks berbahasa Arab. Keterbatasan dari aplikasi ini adalah tidak ada dukungan proses takhrij secara langsung untuk teks hadis dalam bahasa Arab. Artinya ketika penggunaan ingin menelusuri asal-usul hadis melalui potongan potongan lafaz Arab, sistem tidak mampu mengenali atau mencocokkan kata-kata tersebut secara otomatis. Langsung yang terakhir itu terjemahan di aplikasi tersebut hanya dapat berbahasa Indonesia, tidak ada bahasa selain bahasa Indonesia. Jadi selain orang yang bisa berbahasa Indonesia tidak bisa memakai aplikasi ini karena tidak akan paham dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi aplikasi ini itu hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia atau orang Indonesia. Seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.